Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kita sebagai pengikutnya. Jamaah sholat tarawih, kembali saya ingin minta izin menggantikan yang tidak bisa mengisi pada malam ini. Dan karena bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka kembali saya ingin membacakan rangkaian ayat gitu ya. Tepatnya di surat An-Nazi'at ayat 34 sampai 41, dan sebagiannya tadi telah dibacakan di rakaat kedua. Saya bacakan ulang dengan terjemahannya, nanti kita ambil ibrahnya gitu. Dan untuk lebih lengkapnya atau mungkin lebih benarnya nanti bisa dibaca tafsirnya atau yang lainnya untuk lebih lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atil qammatul kubra, maka apabila malapetaka besar atau hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dari rangkaian ayat yang dibacakan bisa ditarik kesimpulan nanti nasib manusia itu akan mendapatkan tempat tinggal ada dua, yang penuh kebahagiaan dan sebaliknya yang penuh penderitaan, yaitu surga dan neraka. Di sini dijelaskan, Allah mengabarkan kepada kita minimal ada masing-masing ada dua ciri untuk calon penghuni neraka maupun penghuni surga. Calon penghuni neraka dijelaskan di situ ada dua ciri negatif. Yang pertama, fa'amma man tagha, siapa yang melampaui batas. Dan satunya, wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Ini dua ciri negatif yang akan mengantarkan kepada neraka. Togo di sini melampaui batas, sering melanggar, membangkang syariat-syariat yang Allah telah tetapkan. Sementara kalau mengutamakan dunia kita telah tahu bersama ya. Jadi untuk akhirat di nomor dua kan lah gitu, seperti itu. Sementara jangankan di nomor dua kan, diseimbangkan pun itu sebenarnya udah tidak pantas gitu akhirat ini. Karena rahmat Allah itu 99 di akhirat nanti akan diterima. Sementara di dunia cuma satu.
Dan kita dengan satu rahmatnya Allah pun sudah merasakan sebegini nikmatnya. Itu dua ciri. Kemudian ciri calon penghuni surga, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan siapa yang takut akan kedudukan Rabbnya. Di sini yang dimaksud takut ya, kita menurut tafsirnya membayangkan nanti suatu saat di hari perhitungan kita berhadapan dengan Allah satu. Mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia dengan hisab yang sedetail-detailnya. Dari situlah muncul rasa takut. Terlalu banyak kesalahan. Itulah yang dimaksud dengan rasa takut. Kemudian wanahan nafsu. Dari rasa takut tersebut lalu muncul rasa takut. Wanahan nafsu anil hawa. Sehingga menahan jiwanya untuk melanggar atau mengikuti hawa nafsu yang cenderung selalu untuk kemaksiatan. Lalu bagaimana hubungannya dengan Ramadan? Tentu bahwasanya Ramadan adalah bulan latihan kita semua dari nilai-nilai kesabaran, nilai kejujuran, dan semua hal yang baik. Dan juga kita disuruh meninggalkan sementara kenikmatan dunia di siang hari, makan, minum, padahal itu halal, berhubungan dengan suami atau istri, ya. Semuanya halal, tapi begitu Ramadan itu menjadi haram di siang hari. Itu adalah latihan kita menawan hawa nafsu. Maka di bulan Ramadan yang hampir selesai ini, kita memasuki malam ke-26 ini. Mari kita periksa lagi hawa nafsu kita sudah sejauh mana bisa kita kekang. Karena sekali lagi, bagaimana yang ayat-ayat tadi dibacakan, itu adalah modal kita untuk lebih mendekatkan ke pintu surga. Jangan sampai Ramadan lewat, hawa nafsu kita masih seperti biasa. Bahkan mungkin ketika Syawal tiba, kembali naik seperti semula, bahkan lebih-lebih hawa nafsu kita terhadap makanan dan yang lain. Na'udzubillah. Dan itulah adalah kerugian yang terbesar bagi seorang mukmin yang melewati bulan yang agung ini. Mungkin itu yang menjadi pengingat untuk saya pribadi dan jemaah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengakhiri Ramadan dengan semua kebaikannya, sehingga kita bisa mengurangi nilai-nilai negatif dalam penghuni neraka dan menambah kekuatan untuk mendapat ciri-ciri positif calon penghuni surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.